tapi kadang-kadang tidak mau mengakui dia capek. Ya, kenapa? Ada beberapa faktor di antaranya mungkin dia banyak tuntutan ya, di antaranya kalau dia ngomong capek takut dibilang dia lemah. Karena kejar target, karena sistem besok mau ujian tidak belajar hanya dikumpulin dalam satu malam, tidak tidur dengan cukup. Itu tidur cukup itu nomor 1, itu membuat kita sehat. Tidur yang cukup minimal 6-8 jam ya. Lingkungan yang baik itu membuat kita sehat. Bagaimana dengan teman yang toksik? Tentunya kita juga tidak akan sehat ya, apalagi sekarang ini bully-membuli. Mudah-mudahan di kalangan mahasiswa karena sudah dewasa tidak ada bully-membuli ya. Sedang berjuang, ingat kamu tidak sendirian. Kamu ada teman, kamu ada dosen, kamu ada teman-teman kampus yang bisa membantu. Jangan berjuang sendiri, berjuanglah bareng-bareng agar semuanya lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sesi podcast terbaru kami, yaitu Ruang Bincang Kampus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Celani. Saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh salah satu dosen keperawatan dari Universitas Umi Bogor, yaitu Ibu Nurse Nurmawati, Magister Keperawatan. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Ibu, tema podcast kita kali ini kan mengejar ilmu hingga ke negeri Cina ya Bu. Tapi kayaknya udah nggak relate gak sih Bu untuk Gen Z zaman sekarang? Karena kita naik turun tangga aja kadang suka banyak ngeluh. Ya, memang perjuangan anak sekarang itu rada beda dengan yang dulu ya. Iya Ibu. Ya. Sebenarnya tema podcast kita itu lebih fokus ke mental health ya Bu. Kayaknya yang udah umum banget di mahasiswa zaman sekarang. Tentunya kita mau menuntut ilmu, tetapi juga ingin mental kita tetap sehat selama menjalani hal tersebut ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu, hal apa sih Bu yang membuat mahasiswa sulit untuk mengungkapkan kalau misalnya mereka tuh capek? Baik. Mahasiswa itu rata-rata memang dalam berjuang selalu merasa capek. Tapi kadang-kadang tidak mau mengakui dia capek. Ya, kenapa? Ada beberapa faktor di antaranya mungkin dia banyak tuntutan ya, di antaranya kalau dia ngomong capek takut dibilang dia lemah ya. Nah, Benar banget takutnya Ibu. lemah. Nanti kalau dibilang, "Oh, kok saya nggak mau dibilang lemah," maka saya dibilang saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia sudah merasa mungkin depresi, mungkin juga merasa lelah dan capek. Yang kedua, dia bilang takut capek bilang karena dia mungkin tuntutan prestasi. Jadi kalau misalnya bilang capek, takutnya dia tidak bisa berprestasi dengan baik sehingga itu satu tuntutan ya. Jadi memang inginnya mereka dianggap selalu berprestasi dan baik-baik saja. Itu memang wajar bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mungkin dia merasa capek karena memang tuntutan tugas-tugas, kemudian juga dia takut merasa capek, nanti dibilang dia tidak bisa mandiri, dibilang juga kalau dia takut bilang capek karena mungkin dia merasa, oh saya bisa kok, bisa mengikuti semua yang diberikan oleh akademik, seperti itu. Jadi kadang-kadang dia tidak mengakui dirinya capek karena dia takut dibilang lemah. Misalnya seperti itu. Berarti bukan gak mau jujur ya Bu, tapi Iya, takut dibilang capek. iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ngerasa capek, gak apa-apa ya teman-teman buat jujur. Karena kalau kalian gak jujur itu malah bikin diri sendiri tuh gak punya ruang untuk bercerita. Nah, Ibu, kan sekarang ini banyak banget ya Bu, fenomena tentang self-diagnosa mental health di kalangan mahasiswa Gen Z itu. Kalau menurut Ibu, hal kayak gitu tuh justru wajar atau berbahaya? Self diagnosis tentang mental health itu memang sebenarnya ya bagus untuk dilakukan, bahwa self assessment artinya dia menilai dirinya sendiri, saya kena mental nggak sih gitu kan, kata kata anak-anak sekarang sering bilang, aduh saya kena mental nih gitu. Nah itu kata-kata Gen Z sekarang ya. Nah sebenarnya kita memang sebaiknya sebagai mahasiswa harus melakukan diagnosa sendiri. Pertama, kita bisa buka internet, kan banyak sekali informasi yang kita bisa ambil ya. Kemudian bisa juga kita minta tenaga profesional dalam hal bisa mendeteksi kita memang kena mental health nggak sih gitu ya. Nah kadang-kadang memang hal ini kalau perlu profesional yang jadi kendala mahasiswa itu adalah biaya.
Kadang-kadang mereka takut biaya sehingga kadang-kadang dia juga nggak mau untuk melakukan screening barangkali untuk self assessment mental health ini. Jadi ya mungkin informasi-informasi itu sangat mudah didapat sekarang. Self diagnosis dari mental health itu bagus untuk dilakukan oleh diri sendiri ya mahasiswa melalui informasi-informasi, bertanya pada bidang mungkin psikologis ya atau psikiater gitu ya. Dan mungkin kita juga bisa deteksi apa yang memang kita bisa lakukan kan rasanya kok saya ini tidak baik-baik saja seperti itu. Jangan malu dan jangan sampai berpikir bahwa self care itu atau mental health itu stigma masyarakatnya jelek. Jadi kadang-kadang mahasiswa takutnya oh saya punya mental health itu stigmanya jelek, padahal tidak ya. Begitu kita bisa mendeteksi awal itu lebih baik untuk kita lakukan terapi. Seperti itu. Nah, baik Ibu. Jadi sebenarnya internet itu sebenarnya memberikan informasi yang sangat membantu ya, Bu. Tetapi memang alangkah lebih baiknya kita lebih bijak lagi ya, Bu, dalam memahami kondisi diri sendiri. Ya, betul. Ya. Nah, teman-teman, sebenarnya informasi di TikTok atau di media sosial lain itu bermanfaat. Tapi sebagai mahasiswa, kita harus lebih bijak lagi dalam memahami kondisi kesehatan kita sendiri. Baik Ibu, kalau dilihat dari sisi akademik, kayak tugas atau tekanan nilai, kalau menurut Ibu, apakah hal tersebut bisa memicu masalah mental health pada mahasiswa? Betul. Sangat memicu mental health untuk mahasiswa. Kenapa? Tekanan pertama, mahasiswa itu pasti berpikir ingin berprestasi. Karena tekanan ingin berprestasi, ingin lulus, ingin tidak ada masalah dalam perkuliahan, itu akhirnya memacu dia untuk berjuang kuat, sehingga kadang-kadang kalau tidak kuat juga bisa terjadi mental health. Yang kedua mungkin tuntutan sosial ya. Jadi dalam proses belajar itu kan banyak hal, mungkin teman atau mungkin bidang-bidang dosen dan sebagainya yang memberikan dia tugas dan sebagainya itu membuat stres juga ya. Yang ketiga mungkin tekanan kelompok barangkali teman-temannya dia harus mengikuti proses sosial di kelompoknya gitu ya. Kalau dia tidak bisa mengikuti barangkali dia bisa ketinggalan dan akhirnya itu membuat mental health juga bisa menjadi beban gitu ya. Jadi sangat-sangat memungkinkan anak-anak mahasiswa itu terjadi mental health lebih banyak karena memang tuntutan. Barangkali di belakang juga ada tuntutan keluarga, harus berprestasi, harus lulus tepat waktu, kemudian tuntutan dosen harus mengerjakan tugas, harus melakukan segala hal proyek ya, kemudian ujian-ujian juga bikin mental health di mana ya kadang-kadang anak-anak mahasiswa itu tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, itu yang membuat mental health. Jadi bukan cuma tekanan nilai atau tugas kuliah aja ya, Iya, Bu? betul. Nah, teman-teman, kadang ada hal-hal yang nggak kelihatan, justru itu bisa memicu masalah mental health pada diri sendiri ya. Nah, Ibu, selain akademik, bagaimana dengan pertemanan di kehidupan mahasiswa? Apakah hubungan antar sosial mahasiswa juga bisa memicu masalah kesehatan untuk mereka? Betul. Pertemanan itu sangat pengaruh ya, pertemanan. Teman yang baik, lingkungan yang baik itu membuat kita sehat. Bagaimana dengan teman yang toksik? Tentunya kita juga tidak akan sehat ya. Apalagi sekarang ini bully membuli. Mudah-mudahan di kalangan mahasiswa karena sudah dewasa tidak ada bully membuli ya. Nah, pertemanan itu bisa membuat kita sehat, bisa juga membuat kita stres yang akhirnya menjadi mental health. Contoh, kita tidak bisa mengikuti kebiasaan teman-teman karena keterbatasan diri misalnya. Itu juga membuat kita tertekan. Kemudian kelompok sosial yang tidak sesuai dengan kehidupan kita itu juga bisa membuat mental health. Bahkan mungkin kesibukan menjadi seorang kelompok atau menjadi satu apa misalnya dia mempunyai satu kelompok begitu ya dan dia tidak bisa mengikuti itu membuat satu hal yang membuat dia terganggu juga ya ke pemikirannya, kemudian pola pikir yang berbeda. Apalagi tidak ada dukungan sosial ya. Misalnya kita punya masalah, ada teman kadang-kadang kita bisa bantu tapi ini tidak malah mungkin bisa jadi teman kita tidak ada dukungan sosial apalagi dukungan keluarga. Jadi pertemanan juga sangat berpengaruh gitu ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh untuk mental health ya. Berarti lingkungan yang baik itu berpengaruh ya, Bu, ke mental health Betul. ya. Kalau lingkungan yang baik, tentu mental health kita
juga Baik, tidak. teman yang baik, mental health kita akan baik. Ternyata lingkungan pertemanan itu membawa pengaruh yang besar ya buat kesehatan mental kita. Nah, Ibu, banyak mahasiswa yang punya tekanan di luar kampus seperti Hmm, lingkungan atau keluarga. Seberapa besar sih, Bu, pengaruh tersebut terhadap kesehatan mental mereka? sangat besar untuk terutama keluarga ya. Keluarga yang bahagia itu membuat anak keluar rumah itu bahagia. Kalau di dalam rumah sudah terjadi konflik, itu keluar rumah itu anak itu tidak bahagia sehingga terbawa di lingkungannya. Karena apa? Ada beberapa hal keluarga itu misalnya contoh dia memberikan harapan yang besar kepada anak supaya berprestasi dan nilainya tinggi. Itu karena tekanan-tekanan itu membuat mental health seorang anak ya. Kemudian ada juga misalnya ada konflik keluarga, broken home atau apa yang tidak bahagia, ada masalah keluarga ya. Itu juga akan membuat mental health terganggu. Ada juga misalnya konflik keuangan ya, karena kuliah tuh biasanya perlu biaya. Kita anaknya sudah semangat, ternyata keluarga punya konflik keuangan sehingga juga menjadi beban pikiran anak tersebut sehingga juga menjadi mental hurt gitu ya. Dan untuk keluarga barangkali dukungan keluarga satu lagi ya, kadang-kadang mahasiswa yang kuliah itu ada dukungan penuh dari keluarga, tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang justru ada beberapa keluarga yang tidak mendukung anak kuliah. Bahkan sebaliknya, anak yang tidak suka dengan kuliah dipaksa kuliah. Itu juga menjadi tekanan di mana anak juga tidak menyenangi jurusan yang dia ambil sehingga juga menjadi mental health. Itu untuk dari faktor keluarga. Ya, tadi kan dari keluarga ya, untuk tekanan lingkungan itu juga sangat berpengaruh mental health kepada anak-anak mahasiswa. Misalnya, karena gaya hidup atau tren di luar yang dia tidak bisa ikutin, itu juga sangat mengganggu sehingga kadang-kadang terpikir, saya tidak bisa mengikuti tren di luar sehingga merasa dirinya rendah diri atau apa sehingga dia terjadilah gangguan mental health. Yang kedua dukungan sosial lingkungan misalnya lingkungan tidak mendukung dalam proses belajar mengajar mereka kemudian tidak mendukung perjuangan mereka itu juga sangat berpengaruh secara sosial. Lalu mungkin juga lingkungan yang sehat juga akan membuat jiwa yang sehat sehingga mental juga sehat. Sebaliknya, lingkungan yang mungkin terjadi polusi, kebisingan, barangkali lingkungan tidak sehat, lingkungan yang tidak menyenangkan, lingkungan yang memang tidak mendukung dia belajar itu juga sangat membuat anak itu terjadi gangguan atau mental health. Mungkin depresi atau mungkin cemas atau mungkin juga tidak nyaman. Seperti itu dari lingkungan. Nah, Ya, artinya bukan hanya tekanan dari dalam kampus saja ya, Bu, tapi ya harapan keluarga atau mungkin lingkungan juga bisa menjadi bisa. tekanan untuk mahasiswa ya, Bu. Betul. Nah, artinya perjuangan mahasiswa itu nggak cuma di dalam kampus ya, teman-teman, tapi di luar kehidupan kampus juga. Nah, Ibu, Ya. menurut Ibu, apakah budaya harus kuat itu membuat mahasiswa sulit untuk meminta bantuan? Ya, budaya kuat. Nah, itu merasa bahwa kita tuh harus kuat. Padahal sebenarnya tidak perlu kita harus kuat ya. Kenapa? Budaya kuat itu membuat kita malu kalau tidak kelihatan kuat. Maka budaya malu itu kadang-kadang membuat kita juga akhirnya terbebani yang akan membuat kita terjadi mental health atau depresi atau mungkin cemas dan sebagainya. Kemudian ada budaya perfeksionis. Kita di mata orang tuh harus kuat dan perfect. Padahal sebenarnya manusia tidak ada yang perfect. Kadang kita tidak mau mengakui kita ini lemah sehingga kita merasa ya kita tuh sempurna. Akhirnya dipaksakan yang membuat akhirnya menjadi beban yang akan membawa mental health. Kemudian ada lagi budaya individualisme. Nah, sekarang itu ada budaya individualisme di mana tidak minimnya tolong menolong sehingga juga itu menjadi tekanan hidup dan akan menjadi mental health. Yang kemudian ada lagi stigma lemah ya. Jadi orang yang terjadi mental health itu lemah itu. Padahal sebenarnya ya bukan berarti kita kita itu harus menutupi bahwa kita itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Jadi jangan sampai ada stigma bahwa memalukan mental health itu tidak. Jadi budaya kuat kita bahwa mulai dikuatkan bahwa uh, wajar bagi seseorang anak yang terjadi ada mental health yang sebenarnya bisa
disembuhkan atau mungkin bisa ada dukungan, sekedar dukungan atau sekedar perhatian. Nah ya Bu, kata-kata kayak gitu tuh udah sering banget kita dengar gak sih Bu? Jujur ya, saya juga pernah sekali ngerasa capek, terus saya Mm, ngeluh. Tapi justru hal kayak gitu tuh malah dijudge sama orang-orang. Kayak yang capek tuh bukan kayak istilah bukan lu doang mm, gitu. Semua orang juga capek. Nah, justru hal mm, kayak gitu tuh kayak bikin kita tuh males Bu buat cerita. mm. Ya, betul. Memang karena itu tadi budaya kuat, malu untuk cerita, itu namanya budaya malu untuk bercerita karena dianggap lemah. Padahal sebenarnya kita juga harus saling mendukung. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah, itu wajar. Tidak selalu di atas, kalanya di bawah. Wajar karena memang manusia ada keterbatasan dan ada kemampuan. Jadi jangan malu bercerita kalau saya sedang tidak baik-baik saja, saya sedang lelah, saya sedang capek. Nah, disitulah fungsi daripada kita butuh istirahat. Istirahatlah dengan cukup, olahragalah dengan cukup, sehingga kita juga tidak merasa capek. Hmm, berarti gak apa-apa ya kita sebagai mahasiswa tuh ngeluh capek, karena hal itu Mm, tuh hal yang wajar. Nah Ibu, kadang orang tuh bilang mereka capek, mm, tapi gak tahu capek fisik atau capek mental. Nah, apa sih Bu perbedaan keduanya? ya. Yang pertama, capek fisik. Capek fisik itu artinya fisiologis kita. Kalau dalam bahasa medis fisiologis atau jasmani. Capek fisik itu jasmani. Misalnya lelah, ototnya nyeri, kaku, pegel-pegel ya, sakit kepala. Nah, itu lebih ke arah fisik, jasmani. Nah, bagaimana dengan fisik? Tadi apa mental ya? Iya. Nah, mental itu lebih ke arah psikologis. Psikologis kita yang akan terganggu dalam rohani ya. Jadi capek yang tidak kelihatan oleh orang, tapi sebenarnya kita capek, capek batin. Akhirnya menyebabkan kita lemah, letih, lesu, lunglai. Barangkali kita malas untuk bergerak, barangkali kita juga depresi, kemudian kita juga merasa sakit kepala kadang-kadang tiba-tiba. Ya, sakit kepala terus-menerus itu juga bisa jadi dia sebenarnya capek secara psikologis, capek secara mental ya. Jadi kadang-kadang tidak terlihat capek mental itu, tapi batin kita yang merasa capek. Kalau fisik mungkin bisa diobati dengan olahraga, dengan berobat ke dokter ya, tapi kalau dengan mental atau psikologis kita harus ke psikiater atau mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan masing-masing, berdoa dan sebagainya, pasrah, ikhlas, sabar ya. Dan itu akan mengobati kecapean secara mental. Oh, berarti Ya, justru capek fisik itu lebih lebih kelihatan ya Bu iya, daripada capek mental. iya. Nah, kalau capek fisik itu kan bisa diobatin dengan istirahat. Tapi kalau capek mental itu nggak kelihatan dan sulit banget buat dipahami. Kalau menurut Ibu, istirahat sederhana seperti apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa ketika sedang lelah secara mental? Ya, istirahat yang paling tepat itu bisa disebut dengan nap. Nap itu adalah istirahat sejenak, mungkin 10 sampai 20 menit, tapi tidur yang dalam. Jadi kita tuh butuh banget sebenarnya istirahat ya. Jadi nggak boleh tuh diporsi terus-menerus. Eee, Senangkan diri, misalnya kalau kurang tidur istirahatlah sejenak. Kemudian senangkan diri dengan hobi. Satu lagi, sehatkan fisik dengan olahraga, sehatkan mental dengan mengisi rohani. Jadi eh, istirahat yang cukup, makan yang sehat, minum yang cukup, kemudian olahraga, kemudian hati yang senang, itu salah satu yang paling efektif untuk mengobati mental health. Nah, berarti gak cuma tidur aja ya, Bu. Mungkin kita bisa ngelakuin hobi untuk nenangin pikiran kita. Betul. Jadi hobi itu juga sebenarnya hal yang menyenangkan selain tidur gitu. Iya. Nah, Nah, berarti gak cuma tidur aja ya, guys. mm, Kalian mungkin bisa ngelakuin hobi atau mungkin main ke alam buat nenangin pikiran kalian. Nah, Bu, kalau ada mahasiswa yang lagi berjuang diam-diam atau merasa sendirian, ada gak sih, Bu, yang mau Ibu sampaikan buat mereka? kata-kata mahasiswa yang sedang berjuang, ingat, kamu tidak sendirian. Kamu ada teman, kamu ada dosen, kamu ada teman-teman kampus yang bisa membantumu. Jangan berjuang sendiri, berjuanglah bareng-bareng agar semuanya lebih ringan. Kemudian, tetap semangat, tetap fokus pada tujuan, tetap rileks,
jalankan apa yang sedang dijalankan untuk memantaskan diri menyusun masa depan dengan menikmatinya proses demi proses agar semuanya terasa ringan. Ingat, minta bantulah kepada teman, minta bantulah kepada lingkungan apabila teman-teman merasa lelah, capek, atau mungkin merasa sedang tidak baik-baik saja. Jadi, berjuang bersama itu lebih baik daripada sendirian. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi merasakan hal tersebut, ingat ya, kalian nggak sendirian. Nah, Ibu, yang terakhir sebelum kita menutup podcast pada hari ini, mungkin Ibu bisa memberi tips sederhana yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengurangi stres di tengah kesibukan kuliah. Oke, tip nomor 1. Satu adalah olahraga yang cukup. Ya, olahraga itu sudah obat paling jitu lah ya untuk menjaga kesehatan baik mental maupun pikiran. Yang kedua, makan yang sehat. Makan yang sehat itu udah pasti ya. Anak sekarang kan sukanya makanan-makanan jajanan yang tidak sehat ya. Makanlah yang sehat. Sehat itu dengan sehat mulai dari makan itu insya Allah semuanya akan menjadi sehat. Yang ketiga, bisa juga meditasi, olahraga dengan meditasi, merenung diri ya. Kemudian tenang ya, dengan musik-musik klasik barangkali itu menenangkan jiwa. Kemudian yang ketiga, istirahatlah dengan cukup. Jangan begadang karena kejar target, karena sistem besok mau ujian tidak belajar hanya dikumpulin dalam satu malam, tidak tidur dengan cukup. Itu tidur cukup itu nomor 1, itu membuat tips sehat. Tidur yang cukup minimal 6-8 jam ya. Kemudian satu lagi mengobrol dengan teman, dengan lingkungan. Bercerita, itu juga sebenarnya membuat tips kita sehat. Kenapa? Semua terungkap dengan baik. Jadi tidak disimpan sendiri. Bertemanlah, mencarilah circle yang baik. Carilah circle yang saling mendukung. Jangan circle yang menjadi toksik. Itu tips supaya tidak stres. Sehingga saling pengertian, dukung-mendukung. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh curhat-curhatan begitu ya. Ya sebatas kita sebenarnya ingin meluapkan perasaan supaya tidak dipendam sendiri. Karena sebenarnya teman yang baik itu adalah obat yang baik juga untuk menghilangkan stres. Tip lain untuk menghilangkan stres, satu, relaksasi. Relakslah pada diri sendiri, ambil waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk diri sendiri. Artinya kita bisa untuk beristirahatkan pikiran ya, bed rest barangkali, mungkin tiduran atau mungkin bersantai dengan hobinya itu menghilangkan stres. Berilah waktu diri sendiri, jangan terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang mengabaikan diri sendiri. Salah satu trik untuk mengurangi stres yaitu mengambil waktu diri sendiri. Carilah waktu untuk diri sendiri untuk relaksasi. Yang kedua, bagi perokok, hindari rokok, hindari kafein, karena itu juga bisa mengganggu pola tidur yang akhirnya kita tidak bisa tidur dengan istirahat. Kemudian yang selanjutnya, segeralah meminta bantuan profesional apabila merasa diri terjadi gangguan mental health. Seperti itu kira-kira ya tips untuk menghilangkan stres. Nah, Ibu, terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa yang mungkin lagi butuh tips mengurangi stres. Nah, teman-teman, ternyata sebagai mahasiswa itu kita wajar loh kalau merasa capek, lelah, dan stres karena menjadi mahasiswa adalah langkah terakhir kita menuju fase dewasa. Artinya akan banyak cobaan yang harus kita atasi sendiri tanpa mengandalkan orang tua lagi untuk membackup kita. Nah, semoga ilmunya bermanfaat untuk mahasiswa, semoga lebih kuat lagi dalam menjalankan kuliahnya. Saya Lutfiana Celani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi sebenarnya internet itu adalah nah, buat teman-teman cari lingkungan nah, ternyata lingkungan pertemanan itu membawa pengaruh besar ya ke kesehatan mental. Nah, ternyata lingkungan pertemanan itu membawa pengaruh yang besar ya ke kebebelit. Nah, Ibu, Ya. kan Pak, jangan.